selamat pagi dokter. Kembali lagi di podcast Fleet Fun Learning in Podcast. Saya Nita Dewi Natsir yang akan memoderatori jalannya podcast pada hari ini. Di podcast ini kita akan membahas mengenai topik tentang increase parental awareness of epilepsy in children. Bagaimana sih cara kita meningkatkan kesadaran orang tua terhadap penyakit epilepsi atau kejang atau biasa kita sebut dengan AYAN pada anak-anak. Nah, di episode kali ini saya tidak sendirian, saya akan berbincang dengan dokter yang paling ahli di bidangnya, Dr. Raisa Al-Fatir Heri, spesialis neurologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Nita, selamat pagi seluruh pendengar dari podcast Flip Fun Learning in Podcast. Oke. Baik, sebelum kita mulai, mungkin Dokter Raisa, jika tidak keberatan, dokter bisa ceritakan tentang diri dokter. Saya yakin pendengar podcast ini banyak yang penasaran dengan pengalaman dokter selama menjadi spesialis dokter neurologi, dok. Oke, halo pendengar semuanya, saya Raisa Al-Fatir Heri. Saya dipanggil Reza dan saya berpraktik di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Labang Bajo, Sulawesi Selatan, kemudian di Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Hermina, dan nanti akan berpraktik juga di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan yang sekarang sementara dibangun di Center Point of Indonesia. Dan saya juga sehari-hari membimbing sebagai staf dosen di Departemen Neurologi Universitas Hasanuddin, sempat ngajar juga di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, dan saya spesialis neurologi. Dan saya pendalaman penyakit kritis. Jadi saya pendalamannya untuk kasus-kasus neurologi yang bersifat emergensi dan perawatan pada penyakit kritis di intensive care unit. Oke, baik. Itu adalah perkenalan singkat dari Dr. Raisa. Mungkin tanpa berlama-lama dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, guys. Jadi untuk pertanyaan pertama, mungkin dokter bisa menjelaskan epilepsi pada anak-anak itu apa sih, dok? Oke, epilepsi pada anak sebenarnya sama seperti epilepsi pada dewasa ya. Jadi secara definisi kita menganggap itu adalah suatu serangan bangkitan yang terjadi minimal 2 kali tanpa provokasi dengan jeda lebih dari 24 jam. Tapi secara awam, ini mungkin karena pendengar kita akan kebanyakan awam. Jadi intinya adalah cetusan listrik di otak yang tidak terkontrol dan berlangsung tiba-tiba. Jadi secara tiba-tiba otak yang awalnya tenang sesuai dengan aktivitas, tiba-tiba listriknya rame, kemudian tidak terkontrol. Jadi seharusnya kan kalau ada kita kaget, setelah kaget kita berhenti tenang dan sebagainya. Ini tuh cetusan listriknya rame, tidak terkontrol, tidak terarah, sehingga menimbulkan beberapa gejala, termasuk yang kita sebut sebagai kejang atau AYAN. Iya. Yang bengong dan sebagainya gitu. Jadi secara medis ya 2 bangkitan yang berlangsung tiba-tiba dengan jeda lebih dari 24 jam. Oke, baik dokter. Untuk kalau boleh tahu penyebab terjadinya serangan epilepsi pada anak itu apa, dok? Kalau kita bicara penyebab serangan berarti penyebab yang menyebabkan dia serangan ya. Iya, dok. Tapi kalau penyebab epilepsi secara umum bisa kelainan struktur otak atau kelainan tanpa kelainan pada struktur otak. Kalau kelainan struktur otak seperti tumor misalnya, ada infeksi, ada perdarahan, habis jatuh gitu. Kalau tanpa kelainan struktural berarti sesuatu yang bersifat genetik. Nah, genetik itu bisa diturunkan dari orang tua atau bisa memang didapatkan dari lingkungan yang memicu terjadinya proses perubahan genetik. Tapi secara prinsip itu adalah penyebab yang menyebabkan seseorang mengalami epilepsi. Tapi epilepsi itu belum tentu langsung kejang, gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang memang punya bakat untuk mengalami kejang. Nah, itu pasien epilepsi misalnya. Jadi penyakit epilepsi dalam sehari-hari dia hidup sama seperti kita semua. Jadi siapa sih yang beresiko terkena epilepsi? Semua orang yang punya otak juga beresiko terkena epilepsi, termasuk saya, termasuk Nita, termasuk semuanya. Hewan-hewan yang punya otak juga beresiko terkena epilepsi. Tapi ada orang yang memang punya bakat. Nah, bakat ini harus dipicu dulu baru muncul kejangnya. Bukan yang ketika kita santai-santai tiba-tiba muncul kejang, tidak seperti itu. Ada pemicunya biasanya. Entah karena kelelahan, entah karena kurang tidur, entah karena makan yang tidak teratur, atau minum obatnya tidak teratur, entah karena stres kerja yang berat.
Jadi selalu ada pemicunya. Jadi epilepsi, seseorang yang terkena epilepsi belum tentu mengalami kejang setiap hari. Untuk mengalami kejang itu harus ada pemicunya. Ya contohnya tadi gula darah rendah, oksigen darah yang rendah dan sebagainya. Jadi dia kalau misalnya orang banyak pikiran itu bisa jadi salah satu pemicu epilepsi juga, Dok? Iya, tentu saja. Jadi beban pikiran yang banyak, stres dan sebagainya itu bisa memicu bangkitan epilepsi. Bukan memicu terjadinya epilepsi, tapi memicu terjadinya bangkitan epilepsi pada pasien yang memang punya bakat epilepsi. Iya. Gitu. Jadi kalau faktor genetik itu mungkin bisa jadi pendukung juga adanya epilepsi, dokter? Iya, betul. Jadi faktor genetik itu dikatakan ada sekitar 20-30% yang ada faktor genetik. Tapi faktor genetik itu harus kita perjelas dulu nih, Nita. Jadi faktor genetik itu bukan berarti ketika orang tua saya kena epilepsi, itu akan diturunkan langsung ke anaknya terkena epilepsi. Memang ada faktor seperti itu, tapi faktor genetik itu bukan tidak harus keturunan. Jadi gen itu bisa diturunkan, bisa juga walaupun kita tidak punya keturunan epilepsi, pada saat kita lahir ada kelainan-kelainan yang bersifat genetik. Atau misalnya kita hidup di lingkungan yang berpotensi menyebabkan mutasi genetik sehingga terjadi kelainan genetik, sehingga terjadilah epilepsi. Jadi kelainan genetik pasti berpengaruh, tapi kelainan genetik ini bisa dua. Ada yang congenital, ada yang acquired. Congenital ini betul-betul inherited, didapat dari orang tua. Tapi yang acquired, ini bukan dari orang tua, tapi dari lingkungan sekitar. Gitu. Oh iya, baik dokter. Kalau ini dok, apakah bisa dikatakan epilepsi nih dok, jika anaknya baru pertama kali mendapatkan kayak kejang gitu dok, tapi tanpa penyebab, apakah itu bisa dikatakan epilepsi dok? Nah ini sering sekali kita dapatkan orang tua datang panik, anaknya mengalami kejang. Nah itu kita harus tentukan dulu penyebab kejangnya apa. Kalau baru satu kali kejang, itu belum memenuhi definisi suatu epilepsi. Jadi kita masih observasi. Kalau saya pribadi dalam praktek sehari-hari, kalau ada orang tua datang membawa anak baru satu kali, saya belum memberikan pengobatan. Apalagi kalau misalnya kejangnya cuma 1-2 menit, karena most of the time kejang epilepsi itu berhenti sendiri di bawah 2 menit. Bahkan cuma dalam hitungan detik. Jadi tidak perlu panik. Kalau cuma baru satu kali kejang, kita evaluasi dulu kemarin kejangnya karena apa. Kalau anak kan mungkin sekitar 70% itu kasusnya kejang demam. Dikatakan bahwa 5% dari seluruh anak akan mengalami kejang demam gitu. Jadi kebanyakan karena kejang demam. Kalau memang karena demamnya, ketika demamnya kita atasi, ya kejangnya juga berhenti gitu kan. Infeksinya diatasi, kejangnya juga berhenti. Jadi tergantung lagi penyebabnya. Kalau cuma satu kali, itu belum kita sebut sebagai suatu epilepsi. Tapi kalau sudah lebih dari satu kali, sudah 2 kali serangan dengan pola yang sama, itu high probability itu adalah suatu epilepsi. Jadi kuncinya adalah minimal 2 kali serangan dan polanya sama. Jadi ketika serangan pertama kejangnya matanya, wajahnya melihat berpaling ke kanan, tangan kanan tangan kirinya juga goyang. Kejang berikutnya pola yang sama, oh berarti ini kemungkinan besar epilepsi. Gitu. Oh iya baik dokter, mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar atau orang tua nanti dokter tata laksana awal yang harus orang tua ketahui pada saat anaknya mengalami kejang atau ayan dokter. Oke, nah ini penting sekali. Ketika mengalami kejang, bagaimana sih kita harus bersikap sebagai orang terdekat, ya, misalnya orang tua pada anaknya. Jadi yang pertama ada 3S sebenarnya yang kita anut ya dari Epilepsy Foundation, stay safe dan S satunya lupa. Bentar. Yang pertama stay itu kita harus ada di tempat. Jadi gunanya kita ada di tempat adalah kita memantau selama kejang ini apakah kejangnya berlangsung lama. Kalau berlangsung lebih dari 5 menit harus langsung bawa ke rumah sakit karena bakalan masuk ke status epileptikus. Status epileptikus ini bersifat mengancam. Tapi kalau kejangnya cuma 2 menit saja dan berhenti sendiri setelah itu, oh berarti aman. Tidak perlu dibawa ke rumah sakit segera. Nah setelah 2 menit kejang, kita lihat lagi setelah kejang apakah langsung sadar penuh. Kebanyakan kan paling tidur ngantuk setelah itu sadar penuh. Kalau ternyata setelah kejang, pasien tidak sadar, tidak bisa dibangunkan, nah itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau setelah kejangnya cuma 2 menit, setelah itu penyandangnya bisa langsung bangun, berarti aman.
Kemudian yang paling penting dalam S pertama stay ini harus direkam, harus divideokan. Karena dari video itu kita bisa melihat, oh ini kejangnya jenis apa. Jadi ada beberapa sindrom epilepsi itu punya pola kejang yang khas. Dari situ kita bisa menentukan. Dari situ juga kita bisa menentukan ini adalah suatu true seizure atau ini bukan suatu true seizure. Karena banyak kejang misalnya anak-anak remaja kadang stres, tidak dibelikan ini itu, jadinya kejang secara psikologi misalnya dan sebagainya. Jadi dari video itu bisa kita menentukan ada beberapa perbedaan apakah ini murni true seizure atau bukan true seizure, itu ada kriterianya. Jadi video itu sangat penting. Jadi home video itu sangat penting. Setiap kita datang ke dokter spesialis saraf pasti ditanyakan ada video kejangnya atau tidak. Itu untuk S pertama stay. Yang kedua itu side. Jadi yang pertama stay, yang kedua side. Side artinya kita miringkan ke salah satu sisi. Fungsinya kita miringkan ke salah satu sisi karena pada saat pasien kejang itu akan ada produksi lendir yang berlebih. Produksi yang lendir berlebih kemudian akan keluar nafas sehingga menyebabkan produksi, orang ngomongnya mulut berbusa. Nah itu kalau kita tidak miringkan itu bisa masuk ke saluran nafas sehingga menyebabkan aspirasi. Jadi harus dimiringkan ke salah satu sisi. Jadi yang pertama tadi stay, yang kedua side, yang ketiga safe. Jadi safe itu pastikan sekelilingnya aman. Kalau misalnya dia kejang di rumah di lantai, mungkin kita pilihkan area yang lebih soft. Jadi tidak terjadi cedera kepala misalnya, karena dia goyang dan sebagainya, tidak terjadi luka lanjutan dan sebagainya. Tapi yang paling penting, do not restrain. Jadi tidak boleh ditahan. Kalau ada orang yang mengalami kejang, mengalami ayan, tidak usah ditahan. Kita pastikan saja sekelilingnya aman. Nanti kita harapkan berhenti sendiri dalam kurun waktu 1-2 menit. Tadi, kalau lebih dari 5 menit langsung bawa ke rumah sakit. Kalau cuma 2 menit, tidak usah ditahan. Dan yang kedua, tidak boleh dimasukkan apa-apa ke dalam mulut. Dulu kita selalu masukkan sendok, kita masukkan spatel dan sebagainya. Tapi sekarang tidak boleh masukkan apa-apa ke dalam mulut, karena itu sangat berisiko. Kalau giginya patah bisa masuk ke saluran nafas dan sebagainya, bahaya. Jadi prinsipnya, pastikan lingkungan aman, miringkan ke salah satu sisi, jangan lupa untuk divideokan, tidak boleh ditahan, kemudian tidak boleh masukkan apa-apa ke dalam mulut, dan kalau misalnya kejangnya berlangsung dari 5 menit, lebih dari 5 menit harus langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oh ya baik dokter, kan biasanya kalau orang tua pada umumnya ini dok, kan biasa tidak kepikiran itu untuk mau ngerekam dokter karena saking paniknya. Betul. Itu kayak gimana dokter kalau misalnya orang tuanya panik terus tahu-tahu langsung ini anak saya bagaimana dokter, ini bagaimana? Mungkin dari tanggapan dokter gimana? Iya, tidak masalah. Respon panik orang tua terutama pada anak yang kejang baru pertama kali itu sangat normal dan harus kita maklumi. Jadi minimal ketika bawa ke dokter itu bisa diceritakan secara detail. Biasanya kita bakalan tanya, matanya melirik ke atas atau enggak, wajahnya berpaling kemana, apakah ada gerakan tertentu. Ada epilepsi yang gerakan kejangnya tuh fainting position kayak gini. Jadi seperti apa sih, Superman. Itu ada yang khas kayak gitu. Ada epilepsi yang ketika malam hari itu kakinya bergerak seperti mengayuh sepeda. Itu ada. Jadi memang masing-masing epilepsi, sindrom epilepsi itu ada karakteristiknya. Apalagi kalau anak ya, kalau anak ada beberapa sindrom, ya itu memang sebaiknya direkam. Kalau tidak direkam minimal bisa dijelaskan secara detail. Dan kalau tidak diminta-minta biasanya datang pertama belum rekam. Tapi biasanya kita selalu mengedukasi orang tua, kalau tidak diminta-minta tiba-tiba ada kejang lagi, jangan lupa untuk direkam. Oh iya baik dokter. Kalau boleh tahu nih epilepsi dapat mempengaruhi keseharian pada anak? Ya, tentu saja. Jadi makanya kalau misalnya kejangnya cuma 1 kali dalam 6 bulan, itu biasanya kita tidak memberikan obat dulu. Karena cuma 1 kali dalam 6 bulan, dan 1 kali itu kan paling durasi 1-2 menit kalau tidak lama ya. Nanti 6 bulan berikutnya baru kejang lagi ya nggak masalah. Karena 2 menit ya masih aman. Tapi kalau kejangnya terlampau sering, karena ketika kejang itu kan berarti otak kita kekurangan oksigen. Karena kejang itu kontraksi otot rangka. Kontraksi otot rangka itu menghabiskan oksigen. Jadi oksigen ke otak pasti kurang. Karena dihabiskan oleh otot rangka yang goyang itu. Apalagi otak juga rame, konsumsi oksigen jadi berlebih.
gitu karena aliran listrik tidak terkontrol. Jadi pasti ada kondisi di mana otak kekurangan oksigen. Sementara otak itu adalah organ yang paling sensitif terhadap kondisi kekurangan oksigen. Bisa terjadi kerusakan sel otak. Jadi semakin sering seseorang mengalami kejang, semakin banyak sel otak yang bakalan rusak, sehingga suatu saat bakalan berpengaruh. Entah berpengaruh terhadap fungsi kognitifnya, kepintaran, kemampuan mengejar pelajaran, pengambilan keputusan, kontrol emosi, dan sebagainya. Oh ya, baik dokter. Mungkin bisa dikasih tahu dokter apa yang dilakukan orang tua untuk membantu anaknya yang menderita epilepsi, dokter? Oke. Sebagai informasi, kita tidak menyebut penderita epilepsi atau pasien epilepsi ya. Kita menyebut penyandang epilepsi. Kenapa kita menyebut penyandang epilepsi? Karena masih banyak sekali stigma terhadap penyandang epilepsi. Ada yang menganggap epilepsi itu adalah suatu penyakit kutukan, ada yang menganggap epilepsi adalah suatu penyakit menular, ada yang menganggap ketika orang terdiagnosis epilepsi ini sudah tidak dapat berprestasi, mengejar mimpi, dan sebagainya. Yang paling penting yang harus dilakukan orang tua tentunya yang pertama pasti bawa ke dokter untuk kita obati, apalagi kalau kejangnya terlampau sering muncul. Untuk kita carikan jenis epilepsi apa yang dialami oleh si penyandang epilepsi ini dan obat apa yang paling tepat, itu yang pertama. Tapi yang kedua, orang tua harus menjadi garda terdepan. Garda terdepan artinya jangan sampai stigma justru datang dari orang tua. Tidak boleh ada orang tua yang menganggap penyandang epilepsi ini, oh karena anak saya epilepsi, sepertinya saya tarik aja deh, nggak usah sekolah, karena nanti dia tidak bisa mengejar pelajaran. Atau anak saya sering kejang, saya malu, jadinya nggak usah sekolah, dan sebagainya. Tidak boleh ada yang seperti itu. Karena masih banyak sekali kasus di Makassar yang kita dapatkan seperti itu. Orang tua malu karena anaknya epilepsi. Orang tua menganggap anaknya sudah tidak bisa punya mimpi. Padahal epilepsi itu, seperti yang saya bilang tadi, serangannya cuma 1-2 menit. Di luar 2 menit itu normal tanpa kelainan sama sekali. Untuk kebanyakan sindrom epilepsi ya. Jadi orang tua harus jadi yang pertama garda terdepan untuk pengobatan, yang kedua garda terdepan untuk anak-anaknya tetap mengejar mimpinya. Iya, baik dokter. Kalau boleh tahu dokter, ini ada terapi alternatif yang bisa membantu anak yang penyandang epilepsi, dokter? Terapi alternatif selalu kita yang pertama pasti obat-obatan. 70% anak dengan epilepsi itu berespon dengan baik terhadap obat-obatan. Tapi memang ada jenis-jenis sindrom epilepsi yang bandel. Tadi 30% tidak terlalu berespon terhadap obat-obatan. Nah, kalau tidak berespon terhadap obat-obatan, ini pilihannya banyak. Banyak terapi, tapi sekarang yang lumayan populer itu ketogenic diet. Jadi diet ketogenik bisa dibaca-baca, itu salah satu pilihan terutama pada epilepsi yang refraktor. Refraktor artinya kita sudah menggunakan beberapa obat anti epilepsi, tapi kejangnya masih sering muncul. Itu biasanya kita arahkan ke ketogenic diet. Kalau betul-betul refraktor, memang ada namanya bedah epilepsi. Bedah epilepsi ini tapi tetap cuman bisa dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, dan ini adalah pilihan terakhir. Kalau sudah tidak ada pilihan lain, baru kita masuk ke sana. Tapi secara umum bisa kita kontrol dengan obat-obatan, atau kita tambahkan dengan ketogenic diet. Oh ya, baik dokter. Kalau boleh tahu, ini dokter penyandang epilepsi itu untuk mengenai obat-obatannya itu apakah sampai seumur hidup, dokter? Tidak harus seumur hidup. Secara teori cuma 2-3 tahun sejak kejang pertama. Makanya kita harapkan kejangnya bisa terkontrol. Kejang itu dikontrol bukan cuma dengan obat-obatan, tapi tidurnya harus teratur, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, minum obat tidak boleh bergeser jamnya, kemudian makannya harus teratur, hidupnya harus santai, hindari stres dan sebagainya. Kalau misalnya dia kejang hari ini, kemudian 3 tahun ke depan sudah tidak ada kejang, berarti kita sudah bisa menurunkan obatnya pelan-pelan sampai kita stop. Jadi bisa stop obat, bukan seumur hidup. Tapi banyak orang yang gaya hidupnya sulit untuk dikontrol, sering stres, kelelahan, makan tidak teratur, obatnya suka bolong-bolong, jadinya suka ada kejang. Nah, kalau kita kejangannya hari ini, 6 bulan ke depan kejang, nah pas kejang 6 bulan ke depan itu kita hitung lagi dari hari pertama. Berarti hitung 2-3 tahun dari kejang terakhir. Tapi kalau misalnya 3 tahun tidak ada kejang, kita melakukan perekaman otaknya bagus, kita bisa turunkan dosis obat pelan-pelan sampai akhirnya kita stop. Ada kok banyak kasus yang akhirnya bisa bebas dari obat. Oh ya, baik dokter. Mungkin dokter ada sedikit pesan kepada orang tua, bagaimana sih caranya kita meningkatkan kesadaran orang tua tentang bahayanya penyakit epilepsi ini pada anak-anak, dokter?
Oke, untuk meningkatkan kesadaran orang tua sih sekarang orang tua sudah sangat sudah sangat familiar dengan sosial media, termasuk apa yang dilakukan oleh divisi PNP dari AMSA Unibos hari ini, melakukan podcast seperti ini. Nanti podcastnya bisa di-share ke masyarakat, di YouTube bakalan permanen dan sebagainya. Itu sudah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan awareness dari orang tua. Orang tua harus rajin baca, tidak boleh pasrah. Bacanya ya betul-betul dari sumber yang valid. Mungkin bisa cari Instagram atau bisa cari YouTube. Contohnya YouTube AMSA Unibos kan bisa dipertanggungjawabkan karena pasti pemateri dan pokok bahasannya bisa punya referensi. Jadi cari referensi yang baik. Jangan cuma membaca dari pesan-pesan WhatsApp. Kalau misalnya pesan WhatsApp-nya sumbernya jelas ya oke, tapi kalau tidak ya jangan. Jadi yang paling penting orang tua harus banyak baca, banyak nonton di YouTube dan sebagainya. Bagaimana itu epilepsi, anak saya apakah terkena epilepsi dan sebagainya. Kalau sudah ada tanda-tanda ya harus langsung ke rumah sakit, konsultasikan dengan dokter yang tepat. Karena epilepsi sekali lagi, ini kita bahasnya cuma kejang nih. Ada juga epilepsi yang cuma bengong. Jadi biasanya anak SD itu setelah lagi belajar tiba-tiba bengong 3 detik, setelah 3 detik sadar penuh. Selama 3 detik itu dia tidak sadar bahwa dia bengong. Itu juga salah satu jenis epilepsi. Jadi tidak harus kejang ayan, tapi bengong itu bisa epilepsi. Biasanya gurunya tuh yang mengeluh, "Ibu, ini saya kasih tahu anaknya, tapi anaknya tidak mendengar." Padahal pada saat dikasih tahu, si anak sementara kejang, sementara bangkitan, tapi bukan kejang, tapi sekedar bengong saja. Itu namanya absence epilepsi. Jadi tingkatkan pengetahuan, aktif bersosial media boleh dengan terkontrol dan sering-seringlah ikut sharing-sharing ilmu pada acara-acara yang memiliki narasumber yang jelas. Ya baik dokter. Itu adalah sebuah jawaban yang sangat dan penyampaian yang sangat bagus untuk orang tua ataupun new mom yang akan nanti mempunyai anak. Jadi mungkin itulah podcast kita tentang increased parental awareness of epilepsy in children. Saya harap orang tua atau new mom sekalian mendapatkan banyak informasi dokter mengenai pembahasan dari podcast kami. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Raisa Alfatir Heri, spesialis neurologi, yang telah berbagi tentang tentang pentingnya kesadaran penyakit epilepsi atau AYAN pada anak yang kiranya akan bermanfaat bagi kita semua yang akan menjadi orang tua untuk kedepannya. Kalau teman-teman sekalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan rating, review, dan subscribe di YouTube AMSA Unibos. Hal ini sangat membantu kami untuk terus membuat konten podcast yang bermanfaat dan menarik untuk teman-teman sekalian, orang tua ataupun new mom semuanya. Terima kasih dan see you. See you, terima kasih semuanya.